Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bisa kebaktian berbakti bersama-sama karena anugerah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyambutkan hari Minggu ini. Fokuskan hati kita kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan yang kudus pada hari ini. Mari kita nyanyikan lagi, Suci, Suci, Suci. Masuk dalam ibadah kita, bertemu dengan Tuhan yang suci, yang kudus. Biarlah kita mengarahkan hati kita kepadanya dengan mengakui bahwa ibadah kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Amin. Amin.
sekalian, kita datang beribadah kepada Tuhan, dipanggil bersama-sama dengan pemazmur, saudara ya. Dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 2 berkata, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Saudara, diajak bersorak-sorai, ya, diajak menyanyi, memuji Tuhan. Sehingga pada waktu Bu Mechen mengajak kita menyanyi, mari kita bersorak-sorai bagi Dia, karena Dialah keselamatan kita. Kita membaca ayat itu baik dalam bahasa Indonesia maupun in English, 2-3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Amin. Jemaat, mari kita menyambut Tuhan kita dengan menyanyikan Sing Haleluya. Sing haleluya to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Jesus is risen for today. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen. Jesus is risen. Jesus is risen from the dead. Jesus is Lord of heaven and earth. Jesus is Lord of heaven and earth. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord of heaven and earth. Jesus is coming for His own. Jesus is coming for His own. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming for His own. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Puji Tuhan, saudara sekalian, hari ini kita waktunya berdoa pribadi. It is your time to meet the Lord privately. Speak to Him. Confess your sins. Because He is more than ready to forgive our sins. Before we confess our sins, speak honestly. Sampaikan pergumulanmu, dosa-dosamu kepada Tuhan.
Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah dombamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. I have strayed like a lost sheep. Seek your servant, for I have not forgotten your command. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengaku kami orang berdosa, orang yang hina, yang hanya membutuhkan belas kasihan-Mu semata ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni setiap kami yang sudah mengaku berdosa di hadapan Tuhan. Oh Lord, we come before you to bow our heart. This is because only towards you we have sinned, O Lord. And it is only you, Lord, is able to forgive our sins. Oh Lord, have mercy on us. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu, kasih setia-Mu, keselamatan-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan pengampunan ini. Amin. Saudara, firman Tuhan firman Tuhan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Dari Yeskiel 34 ayat 16a berkata, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Ya saudara, abaikan ujung terakhir dalam bahasa Indonesianya, saudara baca bahasa Inggrisnya, saudara sangat berbeda, saudara ya. I will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and strengthen the weak, but the sleek and the strong I will destroy. Beda ya. Karena apa? Biasanya yang strong itu gencet-gencet, ya, yang kurus-kurus, saudara ya. Tapi Tuhan kita itu Tuhan Maha Pengasih dan Pemurah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara jemaat semua, kita setelah mengakuan dosa dan kita mengucapkan syukur dan kita bangkit berdiri untuk menyanyikan nyanyian syukur. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hari, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah Tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, hiburlah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah.
Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar. Hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah. segarkanlah yang lelah, Kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, hiburlah hati yang gentar. Hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Yohanes 3 ayat 8 sampai 21. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal ini terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Tante Ina yang sudah menyiapkan kita merenungkan firman Tuhan, juga pujian dari Elishama Vokal Group. Saudara, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami membutuhkan Dikau menolong kami memahami firman Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, pencerahan dari Roh Kudus sehingga kami bisa mengertinya. Hati yang membutuhkan firman Tuhan, setiap kami satu persatu di tempat ini, mohon Tuhan bekerja. Tuhan menyatakan kuasa-Mu sehingga tidak ada satu pun dari kami yang tidak mengalami berkat rohani dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini hari yang khususnya juga saudara untuk Ibu Erlik, ya, khusus untuk gereja kita juga hari yang khusus oleh karena boleh menyaksikan Ibu Erlik akan dibaptis hari ini. Ya, bersyukur untuk anak dan mantunya. Ya, sorry, forgot his name. Clark, ya, Jessica. Ya, yes, and granddaughter, yes, granddaughter, yeah. So happy, yeah, to see you here, along with your moms, yes. You can speak Indonesia or a bit? No, not at all. Yeah, I hope you will help by the text on the PowerPoint. Yes, all of the sermons will be translated, already translated in the PowerPoint. Yes. Saudara, pada saat Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus dalam ayat 7, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, Ken Hughes, saudara ya, dia mantan rektor di Wheaton College, saudara ya, di Amerika, menyebutkan hal ini sebagai the non-negotiable of the born again experience. Non-negotiable, saudara ya. Jadi ini tidak bisa tidak. Saudara, pengalaman dilahirkan kembali suatu keharusan. Sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh apapun, sama seperti saudara, orang hidup itu harus bernafas. Betul nggak? Kalau dia nggak bernafas, dia mati. Nah, itu juga pengalaman lahir baru. Itu harus dialami. Kalau tidak, saudara ya, Yesus jelas sekali mengatakan kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu sangat-sangat penting poin itu. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, jadi pertanyaan sederhana bagi saya saudara bertanya kepada diri kita adalah, apakah aku dapat atau aku akan masuk ke dalam kerajaan sorga? Maka jawaban saudara harusnya dalam hatimu, saya akan masuk kerajaan sorga bila saya sudah lahir baru. Amin, saudara. Itu persyaratan utama satu-satunya. Saudara, pada saat Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa dia harus dilahirkan kembali, saudara, Nikodemus berpikir secara duniawi. Bicara tentang mamanya sudah tua, saudara ya, bagaimana mungkin saya masuk kembali ke dalam rahim mama saya? Jadi cara berpikir Nikodemus hanya fisikal. Yang fisik. Mengapa, saudara? Karena dia tidak dapat dia tidak pernah mempunyai pengalaman rohani ini. Orang ini, saudara ya, tidak mempunyai jawaban. Orang seperti ini, Nikodemus ini tidak mempunyai jawaban pada waktu ditanyakan, apa pengalaman rohanimu bersama dengan Tuhan? Loh, jawabannya yang ngambang, saudara ya, saya pergi ke gereja aja. Tapi pada waktu saudara ditanya, apa pengalaman rohanimu bersama dengan Tuhan? Saudara, orang bingung ditanya seperti itu. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu Nikodemus bingung, ayat 8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya tiap-tiap orang yang lahir baru.
Artinya apa, saudara? Pengalaman pribadi dengan Yesus itu seperti angin bertiup. Tidak tahu dari mana datangnya, saudara ya. Tapi efek dari angin bertiup saudara rasakan, betul nggak? Kita dengar suaranya, kita rasakan dia. Dalam satu poin tertentu dalam hidupmu, engkau tiba-tiba berubah. Setelah saya mengalami firman Tuhan, saudara, yang saya ceritakan minggu lalu, saudara ya, dari 1 Yohanes 5, 11, 12, yang menjadi ayat pertobatan saya tidak bisa menjelaskan kenapa saya tiba-tiba rindu kepada firman Tuhan. Luar biasa saya mencintai firman Tuhan, saya membaca firman Tuhan. Saat itu saya sedang menjalani kelas katekisasi di HKBP Kernolong, Keramat 4, Jakarta, saudara. Tetapi bukan katekisasi itu yang menghangatkan saya, enggak. Tapi pertemuan pribadi saya dengan firman Tuhan melalui sepupu saya yang memberikan firman Tuhan ini, saudara ya. Yang saya bisa ceritakan apa? Efek rohani. Setelah itu saya haus sekali firman Tuhan, saya meditasi firman Tuhan, suka baca firman Tuhan. Saya menjadi orang yang suka berdoa, sampai-sampai tante saya di mana saya tinggal di Cempaka Putih, saudara ya, bilang begini, Gunung ngapain lu nungging lulu? Karena satu waktu dia pernah buka pintu, saya lagi berdoa bersujud, saudara ya. Dari lantai atas. Saudara, itu pengalaman yang tidak bisa hilang, tidak kita alami, saudara ya. Efek rohani dari seorang yang lahir baru itu pasti dilihat oleh orang lain, dirasakan oleh orang lain. Kita tidak dapat membohongi orang dengan berkata, oh aku sudah lahir baru. Tapi mereka nggak lihat apa perbedaanmu. Orang yang lahir baru dengan tidak lahir baru. Saudara, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi. Pada waktu Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin? Dia bingung, saudara, masih bingung bagaimana orang lahir baru. Bagaimana caranya orang lahir baru? Itu sebenarnya inti pertanyaannya Nikodemus. Caranya orang lahir baru itu gimana? Saudara, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi dalam perjanjian lama yang dipahami baik oleh Nikodemus. Apa itu? Yesus menceritakan mulai dari ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, pikiran Nikodemus di bawah ribuan tahun yang lalu. Di zaman Musa dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, seperti apa itu? Pada waktu bangsa Israel memberontak sama Tuhan. Di-refresh sama Tuhan Yesus kepada Musa, kepada Nikodemus. Saudara, saya akan bacakan ayat ini. Pada waktu orang-orang ini, saudara ya, keluar dari tanah Mesir, bersungut-sungut kepada Tuhan, dikatakan setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat tahan lagi, menahan hatinya di tengah jalan. Udah nggak kuat ini, mau marah sama Tuhan, marah sama Musa. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tidak ada tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami muak. Saudara bisa bayangkan kalimat itu? Saudara tahu simbol mana itu? Simbol siapa? Tuhan Yesus. Dibilang mana kami muak sama Tuhan Yesus. Saudara paham makna rohaninya? Makanya Tuhan itu marah, dimatikan banyak sekali orang pada waktu itu. Kami muak dengan mana ini, dengan roti ini. Model macam apa ini? 40 tahun kita jalan-jalan mutar-mutar hanya makan roti ini doang. Intinya kan seperti itu. Di dalam ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel mati.
Kemudian datanglah bangsa itu bertobat, minta tolong sama Musa. Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Saudara perhatikan kalimat ini. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Inilah tugas utama seorang imam, seorang pendeta seperti saya, saudara. Berdoa untuk gerejanya, untuk umatnya. Amin, saudara. Musa dikatakan apa? Berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara coba membayangkan sebentar, seberapa tinggi tiang itu. Sehingga apa? Setiap orang yang marah-marah, yang ngamuk-ngamuk tadi sama Musa, yang sama Tuhan, pada waktu dipagut sama ular, kita nggak dijelaskan berapa banyak ularnya. Tapi bagi Tuhan begitu gampang mengeluarkan ular, betul nggak? Memagut semua orang Israel. Dan luar biasa dikatakan, setiap orang yang terpagut, dipatok. Dan pada waktu dipatok, saudara, dia langsung lihat itu ular tembaganya Musa, dia selamat. Dia berarti harus berusaha untuk tetap melihat ular tembaga itu. Amin, saudara. Nggak sampai terlindung sama bukit, sama rumput, sama pohon, saudara. Harus tetap bersiaga melihat ular tembaga itu. Saudara, gambaran di sini berisi dua makna. Keselamatan dan kematian. Glory and honor. Setiap orang yang dipagut ular bila tidak memandang kepada ular tembaga itu akan mati. Dan memang saudara, di ayat yang ke-6 dikatakan banyak orang Israel mati. Mungkin tidak sempat lihat atau cuek. Kita nggak tahu, saudara ya. Tapi dikatakan banyak orang Israel mati. Saudara, apa yang dikerjakan oleh Allah melalui Musa saat itu adalah menunjuk kepada siapa sebenarnya? Kepada Yesus. Ini dikutip sama Yesus cerita ini. Menunjuk kepada Yesus, jelas sekali Tuhan Yesus berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Maksudnya apa? Akan disalibkan. Dan setiap orang yang melihat kepada salib itu akan diselamatkan. Luar biasa enggak maknanya? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, ayat 15. Jadi saudara, Tuhan itu mengidentifikasikan dirinya dengan ular tembaganya Musa. Saya mau mengajak saudara melihat ini secara detail. Ini mengagumkan luar biasa. Saudara pahami ini. Saudara, ular tembaga, ular-ular yang Tuhan perintahkan itu mematok semua bangsa Israel adalah gambaran simbol dosa. Ular-ular itu simbol dosa, dosa yang mematikan. Yang menarik adalah ular itu jugalah yang menyebabkan Adam dan Hawa mati. Saudara nangkap poinnya? Dari ular Adam dan Hawa, ular tembaga, ular-ular di masanya Musa sampai kepada Yesus. Saudara, linknya luar biasa. Ribuan tahun ya berselang. Saudara, bagi mereka yang mau selamat dari pagutan ular itu adalah memandang kepada ular tembaga buatan Musa. Maknanya apa ular tembaga? Ular tembaga itu adalah Tuhan Yesus yang ditinggikan, yang dijadikan dosa oleh Tuhan. Tetap ular kan? Yang ditaruh itu tetap ular. Apa maknanya? Kok tetap ular di kayu salib digambarkan perjanjian lama tetap ular? Jadi itu adalah menggambarkan Yesus itu menjadi dosa. Menjadi dosa untuk menebus manusia. Itu 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, menjadi ular tembaga.
Supaya apa? Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya mau tanya saudara, apakah ular tembaga itu menyelamatkan? Tidak. Ular tembaga itu nggak menyelamatkan. Ular tembaga itu dengan iman orang Israel menunjuk kepada siapa? Kepada Yesus. Ular tembaga tidak menyelamatkan. Itu hanya tembaga. Ular-ularan. Tetapi apa maknanya? Ada misteri, hubungan misteri yang saudara dan saya tidak bisa jelaskan, saudara ya. Itu simbol kepada siapa? Kepada Yesus disalib. Saya, saudara, pada waktu Tuhan Yesus menjelaskan ini kepada Nikodemus, saya nggak yakin Nikodemus ngerti, saudara ya. Saudara ngerti nggak itu? Saya nggak yakin Nikodemus mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus kepadanya saat itu. Tetapi proses dinamis iman itu kelihatan saat Yesus benar-benar ditinggikan, saudara ya, disalib. Dia mengambil mayat Yesus, betul nggak? Seperti connect, ya waktu awal yang lalu Tuhan Yesus ini mengatakan dia akan ditinggikan. Ini kan peristiwa Yohanes 3, saudara ya. Di awal-awal sekali dalam pelayanan Tuhan Yesus. Kemudian connect pada waktu Yesus itu mati. Kemudian dia punya inisiatif bersama-sama dengan Yusuf Arimatea menurunkan mayat Yesus, mengambil mayat Yesus. Bisa jadi, saudara ya, Nikodemus ini teringat akan percakapannya dengan Yesus di malam itu tentang apa? Anak manusia akan ditinggikan. Dan menyerahkan waktu itu imannya kepada Yesus. Pada waktu apa dia melihat Yesus mati di kayu salib. Saudara, ini amazing, saudara ya, luar biasa ya. Ini perjalanan iman, rahasia iman yang dialami oleh Nikodemus. Saudara, dalam ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, melihat ular tembaga itu, melihat orang Israel akan tidak mati, maka dengan melihat kepada Yesus, kita yang telah dipagut dosa, itu makna rohaninya ya, kita yang telah dipagut dosa tidak akan mati, tetapi beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Saudara, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan maksudnya lebih dalam. Di dalam ayat 16, ya, dia menjelaskan lagi kepada Nikodemus. Ayat 16, ayat yang sangat terkenal, betul nggak? Saudara mungkin semua di sini kalau saya tanya hafal semua kali ya. Yohanes 3:16. Saudara mungkin tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara ya, pada waktu Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin? Yesus berkata, ayat ini. Saudara, Martin Luther menyebut ayat ini sebagai the gospel miniature, saudara ya. Miniaturnya Injil. Satu kalimat ini. D.L. Moody, saudara, penginjil besar Amerika abad lalu, saudara, mengatakan bahwa ayat ini memberikan dia pengertian yang dalam sekali mengenai kasih Allah. Saudara, pada satu waktu dia harus pergi ke England, saudara ya, dia bertemu dengan seorang pendeta muda namanya Henry Morehouse. Dan dalam perbincangan dengan Henry Morehouse, saudara, Morehouse bilang begini, satu waktu saya mau ke Amerika. Kemudian dijawab oleh Moody sekenanya aja. Nah, kalau kamu ke Amerika, nanti khotbah di tempat saya ya. Kata D.L. Moody, dia hanya basa-basi doang, saudara ya. Basa-basi. Kenapa? Karena dia nggak pernah dengar khotbah si Morehouse, gitu ya. Gimana gua kasih mimbar gua nggak pernah dengar khotbahnya. Saudara, satu waktu tiba-tiba D.L. Moody menerima telegram. Baru tiba di New York, akan sampai di Chicago pada hari Minggu. Tertanda Morehouse. Wah, dia kaget, saudara ya. Hah? Cilaka, dia sudah sampai di Amerika. Dia sudah janji mimbarnya dia harus berikan kepada anak muda ini. Wah, kemudian dia bingung, saudara ya. Sementara dia belum pernah dengar khotbahnya, akhirnya dia minta nasihat kepada penasihat ajaibnya. Siapa penasihat ajaibnya? Istrinya lah, saudara, siapa lagi, saudara? Istrinya kemudian
majelis-majelisnya. Dia tanya, gimana? Apa yang harus saya lakukan? Saudara, kemudian akhirnya setelah menerima nasihat dari istrinya, dari majelis-majelisnya, akhirnya mengizinkan Morehouse berkhotbah 1 kali saja. Ya, setelah itu baru dengar nanti gimana. Ya tuh boleh lagi nggak? Saudara, kemudian pada satu waktu, saudara, dikatakan apa? Lewat seminggu, karena waktu itu dia harus pergi ke luar kota, saudara ya. Dan pada waktu dia pulang, dia tanya kepada istrinya, gimana istriku khotbahnya anak muda itu? Saudara, istrinya menggoda dia. Wow, dia berkhotbah lebih baik dari kamu. Saudara, dia berkata kepada orang-orang berdosa bahwa Allah mengasihi mereka orang berdosa, engkau harus mendengarkan dia berkhotbah di Ilmodi. What? Dia bilang ya, karena dia bingung maksudnya apa? Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa? Maksudnya nggak bertobat dulu apa gimana? Itu di pikiran di Ilmodi. Bagaimana dia bisa berkata bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa? Terus istrinya menjawab, ya dia berkhotbah dari Yohanes 3 ayat 16 sepanjang hari Minggu kemarin. Kamu harus dengar dia khotbah. Kemudian saudara, tibalah di hari Minggu berikutnya, Moody udah nggak sabar, saudara, dia ingin mendengar khotbah anak muda ini. Ya, kemudian dia duduk di kursi mendengarkan Morehouse di mimbar, saudara ya. Saat Morehouse membuka dengan kalimat begini, saya sudah bolak-balik melihat ayat-ayat dan catatan khotbah saya sambil memikirkan khotbah apa yang harus saya khotbahkan pada hari ini, saudara ya. Saya nggak menemukan ayat lain yang lebih baik dari Yohanes 3:16. Saya akan khotbah sekali lagi ayat ini, saudara. Dia khotbah lagi ayat itu sekali lagi, saudara, di depan D.L. Moody pada waktu yang hadir. Saudara, luar biasa. Kemudian hari Moody bersaksi bahwa pada malam itu dia menyaksikan the greatness of the love of God yang selama ini belum pernah dia lihat, dia bayangkan, dia pikirkan. The greatness of the love of God, saudara ya, dari Yohanes 3 ayat 16. Betapa luas, lebar, tidak ada batasnya, seperti dalamnya samudra. Itulah kasih Allah. Itu jantung Injil yang sebenarnya. Bukan sesederhana mengatakan, oh Allah adalah kasih. Kan banyak itu, betul nggak kalimat-kalimat Allah adalah kasih. Tapi lu ngerti nggak artinya maknanya Allah adalah kasih? Allah adalah kasih sehingga Ia memberikan anaknya. Itu kalimat nggak boleh potong. Allah adalah kasih. God so loved the world that He gave His only Son. Saudara, di situ terletak akar dari lahir baru. Makna dari lahir baru. Perkataan Yesus kira-kira begini sama Nikodemus. Nikodemus, kamu mau mengerti? Mau mengerti bagaimana hal itu terjadi, lahir baru? Itu hanya dapat terjadi melalui kasih Allah yang berlimpah-limpah, yang tiada batasnya. Hari itu, saudara ya, Tuhan Yesus menjelaskan secara tuntas kepada Nikodemus apa makna lahir baru. Saudara banyak mendengar lagu, sering kita mendengar lagu hymn yang ditulis oleh Frederick Lehman. Saudara, lagu ini luar biasa. The love of God, kasih Allah amat besar. Tahu lagu itu ya? Yang menarik dari lagu ini adalah bahwa bait ketiganya, saudara ya, bukan dia yang menuliskan kalimatnya. Lirik itu dia dapat pada waktu dia berkunjung ke satu tempat, tertempel di tembok seorang yang sakit mental, yang kemarinnya di sebelahnya itu seorang bapak itu baru menerima Kristus, mengalami keselamatan, dan baru saja dipanggil oleh Tuhan. Dia lihat kalimat itu, dia ambil saudara kalimat itu,
dia bikin jadi bait ketiganya. Luar biasa, saudara ya. Kalimatnya apa? Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat. Tiap orang penulisnya tak mungkin akan melukiskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tidak akan memuatnya. Saudara, itu dalam bahasa Indonesia. Saudara, nanti saudara bisa lihat dalam bahasa Inggrisnya. Saudara, saya mau mengajak saudara menyanyikan lagu ini. Ya, saudara mengalami kasih Allah yang besar dari tulisan orang ini, dari Frederick Lehman ini, saudara ya. Saudara pikirkan kalimatnya. Saya mau mengajak saudara menyanyikan bait pertama, ketiga, yang tadi yang didapatkan itu ya, dan kemudian refnya bersama-sama. Nggak apa-apa Pak. Beliau di sana ya, nggak apa-apa kita nyanyi akapela ya. Saudara ikutin saya akapela, mudah-mudahan nggak ketinggian, saudara ya. Kasih Allah amat besar, tinggian enggak ya? Kita nyanyi sama-sama lagu ini, saudara. Yang tahu lagunya lebih keras, yang belum tahu lagunya ikutin ya. 2, 3 ya. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya agar damai dengannya dosa diampuninya. Langsung bait ketiga. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan membuatnya. The love of God, kasih Allah tak berubah, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Nyanyikan bahasa Inggrisnya. All love of God. 2, 3. All love of God, how rich and full, how measureless and strong, it shall forevermore endure the saints and angels' song. Saudara, pengalaman itu membuat Lehman ini mengambil kalimat itu. Karena apa? Dia melihat itulah kasih Allah yang sebenarnya. Kasih Allah yang kalau ambil tintanya dari air laut tidak cukup menuliskannya. Penanya, pulpennya, semua batang pohon di seluruh dunia nggak cukup menuliskannya. Amin, saudara. Itu kasih Allah. Saudara, Yohanes 3:16, Tuhan Yesus seolah-olah berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, kelahiran kembali adalah mungkin karena kasih Allah yang tak terbatas kepada manusia berdosa. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah yang sangat besar itu mengakibatkan hasil yang tidak terbayangkan, saudara ya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. The great love brings a great result. Pasti. Kasih Allah yang besar itu memberikan kasih yang besar. Saudara, di sini nggak ada kalimatnya, ya.
Kemarin pada waktu kami ngobrol-ngobrol sama Pak Surya di Coffee Corner, ada 2 orang datang kan, kemudian ada telepon masuk juga ke handphone saya. Nggak kenal siapa, orang lokal sini. Dia ngomong kelihatan bahasanya tua dan tinggal di nursing home atau gimana gitu ya. Tapi ternyata bukan. Dia bilang dia butuh makanan. Dia butuh makanan, dia tidak bisa keluar. Saya bingung kenapa nggak bisa keluar. Pak Surya dia bilang, kenapa ya? Kemudian saudara, seminggu terakhir saya membaca buku yang diberikan oleh Tante Linda sama Pak Yahya, Unchurched People, orang-orang yang tidak bergereja. Saudara, ada U1 sampai U5, U1 sampai U5 itu menggambarkan unchurched. U1 itu adalah unchurched number 1 yang sangat friendly. Tapi ada unchurched number 5 antagonistik. Dia tidak suka engkau beritakan Injil. Kamu undang dia, engkau say hello di coffee corner, dia lewat aja. Tapi ada yang ketiga dan keempat, unchurched 3 dan 4, saudara ya. Ini orang-orang yang terbuka, bisa diajak diskusi, bahkan kau undang dia datang ke gereja. Saudara, saya berdoa selama seminggu, Tuhan berikan saya orang yang saya bisa ngomong Injil. Berikan saya orang, siapa yang saya mau bicara Injil, share kebaikan Tuhan. Buku itu sangat begitu baik. Ya, saya thank you banget sama Om Yaya, Tante Lina, berikan saya buku itu. Menggetarkan sekali, bahwa apa dikatakan, majority umat manusia di dalam dunia setelah mereka survei adalah U3 dan U4. Apa itu orang friendly? Orang yang tinggal menanti kamu mengajak dia ke gereja. Masalahnya adalah tidak ada orang yang mengajak mereka ke gereja. Kita sungkan, kita takut, mau nggak dia? Saudara, saya dapat telepon itu, saya sendiri kaget, saya tanya, where do you get my number from? I just check from Google. Coincidence? Bagi Tuhan nggak ada yang coincidence, amin saudara. Saya bilang sama dia, kamu coba telepon itu, Hurstville, kan tinggalnya di Hurstville. Please call Hurstville Presbyterian Church. Oh, saya sudah telepon nggak diangkat-angkat. Saya juga nggak angkat saudara ya. Karena saya lagi ngobrol, kemudian saya buka handphone saya, ada miss call. Saya telepon balik, dia ngomong, please help me, I need food. Saudara, saya mau belajar untuk peka sama suara Tuhan, amin saudara. Kemudian saya bilang sama Pak Sur, saya akan ke sana. Mungkin nanti jam berapa saya ngobrol sama Bu Livin, saya akan ke sana. Pergi sama Bu Livin ke sana. Benar saudara ya. Dia tinggal cukup bagus tempatnya, artinya mungkin itu housing commission saudara ya. Unit ya. Rapi, tetapi saudara badannya gede banget. Diabetes, gak bisa jalan. Dua-dua kakinya itu kelihatannya bekas. Diperban gede segini saudara, kaki gajah. Dia jalannya begini. Wah, puji Tuhan saudara. Saya bilang sama Bu Livin, puji Tuhan kita datang ke sini bisa bawa makanan sama dia. Saudara, kemudian kami doa sebentar gitu ya. Saya ceritakan sama dia, Yesus mengasihi engkau. Ya, kemudian saya kasih makanan. Saya bilang saya suatu waktu akan datang lagi ke sini. Mungkin mengenalkan orang di Hurstville atau gimana gitu supaya lebih gampang membesukin dia. Tapi saudara, mari kita belajar untuk apa? Untuk peka sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau sama gereja kita? Amin saudara. Apa yang Tuhan sedang kerjakan? Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan pakailah gereja yang kecil ini, use this small church to be a blessing for others. Amin saudara. Menjadi garam bagi orang lain. Pada waktu saudara punya kasih, saudara pada waktu saya doa sama Tuhan, Tuhan berikan saya orang. Bagi Tuhan tidak sulit mengasihi orang. Lu punya hati nggak kata Tuhan? Tiba-tiba 2 orang datang di coffee corner yang selama ini sulit, mungkin 2 orang datang ditunjukin sama Tuhan, nih gua kasih. Kita ngobrol sangat friendly. Kemudian tiba-tiba ada telepon masuk. Sangat-sangat sesuatu yang kalau kita bilang manusia kebetulan. Di dalam Tuhan gak ada yang kebetulan.
Tuhan pimpin segala sesuatu untuk mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Amin, saudara. Saudara, Yesus menjawab kepada Nikodemus, hal itu hanya mungkin karena kasih Allah. Waktu Yesus ditanya sama orang kaya, bagaimana aku bisa masuk surga? Saudara ingat ceritanya di Alkitab? Di Matius 19 ada orang kaya datang, gimana caranya aku masuk surga? Yesus menjawab, saudara, lebih mudah unta masuk ke dalam kerajaan sorga daripada orang kaya masuk kerajaan sorga. Apa respon murid-murid? Bagaimana? Enggak mungkin lah. Berarti enggak mungkin masuk sorga. Kita ini enggak mungkin masuk sorga. Tuhan menjawab apa luar biasa, saudara. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin, saudara. Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin? Bagi kamu Nikodemus itu enggak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saya mau kita berdiam diri sebentar sebelum kita masuk dalam baptisan Bu Erlik. Saudara, saya tidak mau poin ini, kelahiran baru, lewat begitu saja. Satu pasal yang begitu kaya, masih banyak yang bisa dikhotbahkan dari bagian ini. Tetapi intinya kiranya sudah saya sampaikan dari mimbar ini, bahwa kalau saudara mau masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara harus lahir baru. Saudara, saya mau saudara berdoa dalam hatimu. Yang masih ragu-ragu, berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, aku membutuhkan lahir baru. Aku percaya kepada Yesus menurut Yohanes 3 ayat 16. Karena Yesus berkata, percaya kepadanya akan masuk ke dalam kerajaannya. Hanya itu. Bukan pendeta yang ngomong. Bukan orang-orang yang cerdas yang bicara, tapi firman Tuhan yang harus saudara pegang. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku membutuhkan lahir baru. Kepada saudara yang masih ragu-ragu, aku percaya Yesus sesuai dengan Yohanes 3:16. Speak to the Lord according to John 3 verse 16. If you still doubt or hesitate how to enter the kingdom of God, Speak to the Lord in your heart today. Lord, I need you. I need to be born again. I believe in Christ according to John 3 verse 16. Do not leave the church without the assurance of the greatness of the love of God. Do not leave this church without believing Him, because only He can bring you to the kingdom of God. Jangan tinggalkan gereja ini sebelum engkau yakin engkau pasti masuk ke dalam kerajaan sorga, karena engkau percaya kepada Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa.
Biarlah setiap kami yang di sini, yang mungkin goyah iman kami, ragu-ragu, mengalami lagi keyakinan ini, kepastian ini, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kami, satu-satunya yang membawa kami kepada keselamatan, ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa dalam syafaat kami untuk saudara kami khususnya yang sakit, khususnya kami mau doakan Tuhan untuk Ibu Evang yang beberapa hari terakhir bagian kakinya sakit. Mohon Tuhan jamah secara khusus. Mohon Tuhan yang menyembuhkan dengan ajaib, dengan kuasa-Mu. Oh Bapa, kami berdoa supaya kasih karunia-Mu berlimpah dalam hidupnya di tengah-tengah dia mungkin saat ini sendiri merenungkan firman-Mu, kebaikan-Mu, biarlah dia mengalami anugerah Tuhan. Kami doakan mungkin juga setiap kami atau saudara kami yang kami kenal sedang kurang sehat. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka ya Bapa. Kami doakan Tuhan, khususnya juga Ibu Terry dan Pak Wellington yang sudah tiba di Sydney namun mungkin tubuh mereka letih dan capek. Jamah, kami bersyukur untuk Pak Uta Barat dan Ibu Yanti yang sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan terus topang kesehatan mereka. Dan beberapa saudara kami yang masih overseas, Tuhan menyertai memberkati mereka dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Dimanapun mereka berlibur saat ini, Tuhan menjagai, Tuhan memelihara, Tuhan menopang. Bahkan mungkin yang akan berlibur juga di dalam beberapa hari ke depan, kasih karunia-Mu menyertai mereka, menopang mereka, memberkati mereka. Tuhan, kami saat ini bersyukur Tuhan menyiapkan sampai sejauh ini untuk HUT kami, HUT gereja ini. Kami berdoa supaya Tuhan siapkanlah sedemikian rupa sehingga ulang tahun gereja kami berjalan dengan baik. Urapilah Bapak setiap pelayan-pelayan Tuhan dalam kuasa-Mu, urapan-Mu. Setiap persiapan-persiapan choir yang dilakukan, persiapan-persiapan khotbah oleh hamba-Mu Pendeta Robert Ben, Tuhan pakai siapkan. Kami berdoa untuk semua pengunjung juga disiapkan Tuhan, hati mereka boleh mengalami kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapak, kami membawa mendoakan untuk HUT nanti. Sebentar juga akan ada rapat pleno HUT. Tuhan juga memberkati supaya semua rapat berjalan dengan baik dalam kasih karunia Tuhan. Koordinasi-koordinasi terakhir ini Tuhan pimpin kami, berikan hikmat. Untuk Pak Hermon yang menjadi ketuanya, Tuhan berikan hikmat pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami membawa bangsa negara kami. Tuhan, Indonesia yang sudah punya presiden baru dan wakil presiden baru, Tuhan yang memberikan mereka hikmat bijaksana, Pak Prabowo, Pak Gibran, dengan kasih karunia-Mu sehingga mereka memimpin Indonesia untuk keadilan, untuk kesejahteraan, bukan untuk kepentingan pribadi. Kami berdoa kalau ada di sana orang-orang Kristen, kami tahu ada banyak orang Kristen yang menjadi menteri atau wakil menteri saat ini, pakai mereka menjadi saksi di tengah-tengah orang tidak percaya ya Tuhan. Kami saat ini ya Bapa mau berdoa supaya Tuhan yang menyatakan kasih karunia-Mu juga untuk bangsa negara Australia yang sudah semakin sekuler. Tuhan tolong kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini. Pak Anthony Albanese, Bapak Chris Minns dengan seluruh kabinetnya, Tuhan pimpin mereka dengan hikmat Tuhan sehingga tidak mengandalkan diri tapi mengandalkan Tuhan. Menolong mereka, berikan hikmat kepada orang-orang Kristen yang di kabinet juga menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapak, kami membawa semua doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita sekarang masuk dalam baptisan. Puji Tuhan, Tuhan yang sudah menyiapkan Bu Erlik selama ini, saudara ya. Kita mendoakan terus Ibu Erlik ya, seluruh jemaat kami sungguh-sungguh berdoa supaya saudara mendoakan imannya, pertumbuhan hatinya. Terus kalian tiap ada baptisan ya, ada CB, itu harusnya membuat hati saya dan saudara bergelora, bergairah. Amin saudara ya. Karena kita melihat ada orang-orang yang menyerahkan diri depan Tuhan, komit di depan Tuhan. Saat ini Bu Erlik sudah menyatakan diri komit ikut Tuhan, disaksikan luar biasa oleh anak dan mantunya, ya, dan cucunya. Ya, biarlah iman ini boleh diikuti anak mantu dan cucu dan semua keluarga yang lain. Saudara tahu bahwa Bu Erlik masih banyak saudara yang masih Muslim di Indonesia. Ya, puji Tuhan juga ada seorang Ibu Maria, dia sahabatnya Ibu Erlik, dia juga dari Muslim, orang Aceh, saudara ya, jarang orang Aceh Kristen. Saudara melihat mujizat Tuhan terjadi, saudara ya. Jadi itu doa kita dan kepada Ibu Erlik sehingga anak-anak cucunya di Indonesia, saudara, banyak yang masih belum percaya. Puji Tuhan ya, Bu Erlik ya. Sekarang saya akan membacakan beberapa hal yang menjadi prosesi baku ya dari Gereja Presbyterian Church of Australia. Yohanes 3:16 menjadi ayat baptisan ya Ibu Erlik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya tiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya personalize kalimatnya menjadi seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan Erlik sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya Erlik yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baptisan adalah satu tanda dan meterai akan janji Allah kita kepada kita. Ini menandakan bahwa saudara Erlik Bartrim diakui sebagai salah satu anak Tuhan. Karena Erlik percaya kepada Tuhan Yesus. Ini menandakan bahwa dengan iman kepada Yesus, Erlik Bartrim telah dibasuh bersih. Erlik telah dijadikan ciptaan baru. Apa yang kita lakukan saat ini membaptis Erlik adalah menyatakan bahwa janji Allah adalah benar dan bahwa Erlik telah menerimanya melalui iman dalam Yesus. Saya hanya membaptis dengan air, ya, tapi Yesus yang sudah membaptis ibu dengan Roh Kudus sehingga percaya. Erlik, saat Anda dibaptis, Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Melalui baptisan ini Tuhan memberitahu Anda bahwa Anda telah diselamatkan, dicuci bersih, diadopsi dengan nugerahnya sebagai anak Tuhan. Erlik Bartrim, karena Anda ingin dibaptis, Anda harus menjawab dengan tulus di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah Anda percaya pada satu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apakah jawabannya? Dengar saudara?
Apakah Anda bertobat dari dosa Anda dan dengan rendah hati bersyukur menaruh kepercayaan Anda pada belas kasihan dan anugerah Allah dan kepada Yesus yang pengorbanan di kayu salib telah menghapus dosa Anda? Apa jawaban Anda? Apakah Anda berjanji untuk menjalani hidup Anda dipimpin Roh Kudus? Menjalani hidup Anda tidak lagi untuk diri sendiri tapi untuk Tuhan, untuk terus bergantung kepada kasih karunia Allah? Apa jawaban Anda? Apakah Anda berjanji untuk mengambil bagian aktif dalam pelayanan di gereja, menggunakan segala yang Anda miliki, talenta untuk melayani dan mengasihi Tuhan dan umatnya? Apa jawaban Anda? Itu kayaknya perlu kencang ya. Mau melayani Tuhan di gereja ini. Gimana jawabnya Ibu? Amin, ya. Sebagai anggota gereja, apakah Anda berjanji untuk tunduk pada otoritas para penatua gereja ini saat melakukan pengawasan pastoral terhadap jemaat ini? Apa jawaban Anda? Puji Tuhan, ya. Itu janji bukan hanya di hadapan kita manusia, tapi Tuhan, ya. Dia melihat kita di sini, hadir di tengah-tengah kita dan akan kuasanya. Saya akan membaptis Ibu Erlik ya di dalam kasih karunia Tuhan. Silakan. Ibu Erlik Bartrim, saya akan membaptis engkau di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Tuhan Allah Tritunggal ini berlimpah-limpah dalam hidupmu, menyatakan pertumbuhan imanmu di hadapan Tuhan, dan engkau sebagai anak Tuhan menyatakan kasihmu yang berlimpah kepada Tuhan dengan melayani Dia, dengan bergairah, dengan semangat, dengan sukacita. Dan apa yang saat ini engkau doakan untuk anak-anakmu, mantumu, atau siapapun dalam keluargamu, cucu-cucumu yang belum dijamah Tuhan, yang belum percaya kepada Yesus, biarlah mereka mengalami anugerah Tuhan, sehingga firman Tuhan yang tadi katakan, janji-janji Tuhan akan terjadi atas dirimu, atas diri keluargamu. Terima kasih Bapa di surga, hamba membawa Ibu Erlik ke dalam tangan Dikau. Tuhan yang menopang dia, menguatkan dia. Suaminya yang tidak bisa hadir hari ini oleh karena kesehatan, jamah terus Tuhan Pak Roy ini, jamah dalam anugerah yang ajaib, sehingga sungguh-sungguh Tuhan dia boleh mengalami kasih karunia, anugerah-Mu, jamah kesehatannya. Terima kasih Bapa untuk kelak yang hadir tengah-tengah kami bersama dengan istri dan cucunya. Kami berdoa supaya satu hari mereka juga boleh mengalami anugerah-Mu yang ajaib dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Selamat kami hidup. Amin. Terus kalian, Ibu Erlik sebagai tanda dia menjadi anggota jemaat kita, anggota keluarga kita yang baru, dia memberikan persembahan sulungnya kepada Tuhan. Ya, silakan. Berikan persembahan sulungnya. Setelah itu Pak Yanto akan memberikan Alkitab ya, yang mewakili seluruh majelis dan seluruh jemaat ya, kepada Ibu Erlik. Puji Tuhan. Berikan aplaus ya. Salam di sini. Bagian. Nah, inilah jemaat kita yang baru lahir, bro ya. Biarlah saudara menyambut dengan sukacita, ya, dengan syukur kepada Tuhan, dan juga menikmati beribadah ini. Ya. Nanti Bu Erlik akan berdiri bersama-sama dengan kita di depan, ya, memberikan salam-salam saudara, memberikan salaman sukacita, dan juga bisa menyambut saudara. Amin, saudara. Ya, baptisan kita selesai, kita akan melanjutkan ibadah kita.
Bapak Ibu sekalian, please be upstanding. Together with the churches all over the world, we declare our faith as per the Apostle Creed as follow. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Please sit down. Kita akan memberikan persembahan kita, dan izinkan saya membacakan ayat pengantar persembahan yang diambil dari Lukas 6 ayat 38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menaikkan pujian, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu takkan tandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, menerima persembahanmu, sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu mencukupi kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk studi, dan untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk semua itu. Dan pada pagi ini kami juga rindu membawa persembahan kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap uang yang terkumpul untuk menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk the members of the Committee of Management yang akan mengatur keuangan ini. Beri mereka hati yang bijak dan takut akan Tuhan, supaya mereka boleh mengaturnya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan berita Injil boleh disebar luaskan kemana-mana tempat. Demi Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Please sit down. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan warta untuk minggu ini. Yang pertama, session dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan mimbar oleh Pendeta Gunung Mas Tanu Tauruk di Indonesian Service, dan juga untuk Evangelis Sam Kim di English Service. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Johnny Stephen di Indonesian Service, dan Pendeta Gunung Maston akan melayani di English Service. Warta yang kedua mengenai persembahan khusus menyambut ulang tahun gereja. Puji Tuhan, dari dana yang dibutuhkan sebesar $5.000, sekarang sudah terkumpul 4.700. Jadi kita masih membutuhkan sekitar 300. Saya optimis dana ini akan tercapai dengan baik, karena waktu kita ke depan sampai tanggal 30 masih cukup. Jika Bapak Ibu terbeban untuk memberi persembahan, kami tetap mengundangnya. Dan persembahan ini akan ditutup begitu angkanya mencapai 5.000. Working B,
Tanggal 16 Sabtu depan itu diperlukan 3 grup. Kita akan mulai jam 9.30 hari Sabtu 16 November dan selesai sekitar jam 2.30. Makan siang akan disediakan. Kita akan bentuk 3 grup, yaitu grup pertama untuk membersihkan ruang ibadah ini, grup kedua untuk membersihkan luar, toilet dan garden, grup ketiga untuk membersihkan hall dan isinya termasuk kitchen. Jadi jika Bapak Ibu terbeban untuk membantu, silakan datang. Untuk yang fisiknya masih memungkinkan ya, kalau misalnya tidak kuat jangan dipaksakan. Panitia Natal sudah dibentuk, ini cuma sekedar mengingatkan bahwa kita sudah mendekati Natal. Sebentar lagi kita akan masuk dalam minggu-minggu Advent. Ada berita penting yang harus saya sampaikan dan mohon bisa disimak dengan baik. EIPC sudah menerima surat permohonan pengembalian uang persembahan sebesar 22.884 dari pihak pengirim yang sudah masuk ke dalam account building fund. Dan ini sudah dilaporkan di Warta Jemaat tertanggal 20 Oktober. Hal ini terjadi karena ada kesalahan atau kelalaian dari pihak pengirim. Pengembalian uang sebesar 22.884 dari EIPC kepada pihak pengirim telah dilakukan pada tanggal 7 November sesuai dengan mekanisme antar bank yang berlaku. Demikian informasi ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban session kepada jemaat dalam hal keuangan. Jadi saya laporkan bahwa uang yang sudah masuk ternyata ada kesalahan. Jadi kita harus kembalikan. Warta terakhir mengenai pelayanan sakramen baptisan dewasa atas nama Ibu Erlik Bartrim. Pada hari ini di ibadah Minggu 10 November telah dilayani sakramen baptisan dewasa atas nama Ibu Erlik Bartrim. Session dan jemaat EIPC mengucapkan selamat kepada keluarga Bartrim. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan iman dalam mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat. EIPC mau memberikan hadiah berupa ayat Alkitab kepada Ibu yang diambil dari Wahyu 2 ayat 10b yang berbunyi kira-kira demikian. Sampai matimu setialah, maka aku, Yesus, akan memberikan engkau mahkota kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati. Tambahan lagi sedikit, ada tamu atas nama Ibu Rahmawati. Apakah bisa berdiri dan perkenalkan? Juga saya memperkenalkan anak ibu ya. Clark, can you please stand up and face the congregation? And Clark's wife, what's your name? Jessica. So Jessica nggak bisa berdiri lagi ada baby. So, okay. Yeah, so please welcome them. Okay, thank you. Jemaat yang kekasih, inilah usai kebaktian kita, mari kita memuji sebuah pujian dengan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan,
bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakai Saudara berikan salam-salamu kiri kananmu, saudara ya. Ucapkan selamat hari Minggu. Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan pakailah, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan pakailah hidupku, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Saudara, saat ini kita kembali diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksinya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal ini menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. May the peace and grace from God the Father and His Holy Son and the fellowship of the Holy Spirit be with you from now and forever. Amen. Haleluya, 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 amin, amin. Silakan duduk kembali. Jemaat diundang untuk ke hall makan siang.